Palembang Rajawali News TV. Pengurus daerah, Pengda, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, Sumatera Selatan, Sumsel, menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh Ketua Harian Kagama Sumsel Dr. Jafrizal Ibnurudin, dan beberapa anggota Kagama Sumsel yang digelar di Rumah Puncak Office by Cafe Gym, Steak Zone Puncak, Jalan Puncak Sekuning nomor 37 Kelurahan 26 Ilir D, I Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Minggu, 26 November 2023. Ada 4 poin yang dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya, dalam rangka perencanaan Dais Natalis Kagama yang akan diselenggarakan pada bulan Desember mendatang, persiapan pengesahan pengurus cabang, Pengcap, Kagama, penggalangan dana untuk salah satu anggota Kagama Sumsel yang sedang mengalami kesulitan, dan pengembangan lahan sawit plasma sebagai usaha bersama antar anggota Kagama Sumsel. Saat dibincangi awak media usai rapat Kagama Sumsel, Eldi Nuzan salah satu anggota Kagama Sumsel penggagas usaha sawit plasma menjelaskan pentingnya perusahaan atau badan usaha dalam organisasi, agar organisasi tersebut bisa berjalan karena organisasi itu membutuhkan biaya. Badan usaha kemarin yang kita bicarakan salah satunya dalam bentuk usaha sawit plasma. Kagama Sumsel ini berisikan orang-orang profesional yang mengerti pertanian, perkebunan dan juga peternakan. Kemudian juga ada pupuk yang jika disinergikan bisa menjadi sebuah badan yang beranggotakan orang-orang profesional ada di dalamnya. Harto melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian istri saya juga sebenarnya Kagama, cuman nggak bisa hadir. Farmasi 2007, dinasnya ikut Pak Zoher di farmasi Pak. Indah. Jadi waktu di kampung cekatan baru Itu saja, terima kasih. Terima kasih, nama saya Anindito, dipanggil Tito. Saya tadi mesin 96, jadi agak dekatan dengan Pak Jeff, agak dekatan Mbak Alida juga agak beda jauh. Lulus 2001, agak pas Mbak. Menetapkan hati di sini ya. Istri juga orang sini ya? Istrinya orang mana? Dari Klaten. Bawa dari sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pandu Azhar, dipanggil Pandu. Saya dokter gigi, angkatan 2009. Masuknya 2009. Untuk belum spesialis, saya belum spesialis, masih mengajukan. Insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya tahun depan. Klinik di Angkatan Udara, saya di Lanut, di dalam Budutu. Kilometer 10, kami maju dikit kilometer 11. Allah wabarakatuh. Ini sekali Pak. Nah, ini saya kayaknya paling tua ini. Malu. Namanya Suryanto, dipanggil Heri. Ada di grup enggak Pak. Saya nggak mau pakai nama Heri jadi saya masuk MIPA Kimia kata 80. Luar biasa tuh. 80-in sendiri. Saya baru lahir. Saya belum lahir. Belum lahir. Lulusnya pasti lama, 87 lulus. Terus masuk Sri. Karena tes pusing dengan Pak Bob, saya nggak diterima, Pak Bob diterima. Pak Ketut, Pak Ridaus itu satu rombongan dengan saya tes pusing. Nggak tahu siapa itu. Nah, jadi masuk 87, belum ada MIPA. Jadi saya coba di teknik. Ada dibuka Pak, ayo Pak, saya bantu. Istri saya proses, karena LDR terus lama. Karena belum istri saya kemarin. Jadi istri saya lambat ya. Nah, sehingga saya sampai saat ini masih di kimia MIPA Usri, insya Allah suatu lagi pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang diperkenalkan Mas Heri, saya angkatan 82, MIPA Kimia angkatan 82. Jadi asli orang sini dari Indralaya.
Tapi SMP saya sudah hijrah ke Jakarta, SMP 91 KJ, sekarang jadi SMP 196 di Pondok Ranggon. Seorang jurnalis Pak, jadi nggak nyambung antara jurusan sama kerjaan, dan hampir sekitar 12 tahun saya kerja di Sriwijaya Pos, dan baru setelah itu di CNN keliling-keliling. Terakhir ketika COVID dari CNN Singapura, saya balik lagi ke Palembang karena diusir orang Pak COVID, jadi visa kerjanya nggak keluar. Pas kembali di Palembang saya membuka media sendiri, dan saat ini saya masih ngetem di jurnalis Pak. Terima kasih. Sebagai kegiatan ya, kita mau pengcap untuk usaha sekaligus hal lain, termasuk pentingnya di perusahaan, di organisasi itu adalah badan usaha. Di badan usaha itu gunanya adalah ya agar organisasi itu bisa berjalan, karena bagaimana itu kan butuh pembiayaan. Nah, badan usaha itu kita kemarin rencanakan dalam bentuk ada mungkin sawit dan irigasi dengan sapi. Apalagi Kagama ini kan juga orang-orang profesional di dalam bidang sawit ada di sana, yang mengerti ternak juga ada, ya kemudian juga pupuk dari kecil kan juga ada. Sehingga ini kalau disinergikan kan bisa menjadi sebuah badan yang betul-betul orang profesional ada di dalam. Kira-kira apa aja keuntungan yang bisa didapat ketika ini sudah terlaksana? Ya artinya keuntungannya ya jelas kalau itu merupakan usaha yang sangat profitable, jelas akan menguntungkan baik secara pribadi, anggota pengurus ada di dalam, maupun untuk organisasi. Ya tentu organisasi bisa dari hasil ini sebagian nanti bisa diberikan kepada organisasi. Dan di selanjutnya juga sebagai sebuah komunitas keagama, karena ini merupakan nanti usaha ya di sektor pertanian sawit misalnya, dan juga ada peternakan, ya tentu bisa memberdayakan mahasiswa-mahasiswa yang ada, bukannya dari UGM, tapi juga mahasiswa yang ada di di Sumsel ini, karena kami pun sebagai badan usaha juga banyak kerjasama, baik mahasiswa maupun PKL maupun kerjasama lab atau penelitian dengan pihak-pihak eksternal. Ya tentu kalau ini ada badan usaha tentu juga bisa kerjasama nantinya dengan dunia-dunia luar gitu. Jadi artinya keuntungannya bukan hanya untuk sebuah organisasi atau pribadi, Tapi semuanya ya Pak ya? tapi lebih luas dari itu. Apa aja yang harus Organisasi kita akan harus memberikan pengertian dulu pada anggota bahwa ini betul-betul usaha yang menguntungkan. Dan kemudian tentu juga kalau bicara usaha tentu harus memiliki syarat yang pertama terus ada transparansi. Kalau usaha dibentuk terus seperti apa kan gitu. Kemudian perencanaan dari sebuah ini bagaimana keuangannya, karena kan pelibatan orang banyak. Artinya secara finansial ini harus dikelola secara akuntabel. Begitu. Ya kalau enggak ya repot juga nanti. kalau bicara